Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Musim ini Alexis Saelemaekers jadi andalan AC Milan dan dia siap menghadapi Inter dalam derby akhir pekan ini. Milan News melaporkan bahwa Saelemaekers telah kembali ke Milanello dengan semangat tinggi dan harapan untuk memenangkan derby dalam Madonnina yang telah menunggu akhir pekan ini. Saelemaekers bisa menjadi pemain kunci mengingat dia bersinar bersama klub dan sekarang juga bersama negaranya. Saelemaekers pun bertekad untuk mempertahankan performa bagusnya dan berharap menjadi pemain kunci pada pertandingan akbar tersebut. Perjalanan menuju titik ini sungguh luar biasa, terlebih dia datang ke San Siro sebagai pemain yang tidak dikenal. Namun seiring berjalannya waktu, Saelemaekers mampu menemukan sentuhan terbaiknya dan terus berkembang di bawah asuhan Massimiliano Allegri. AC Milan tidak terburu-buru memperpanjang kontrak Christian Pulisic dan tampaknya itu akan segera selesai menurut sebuah laporan. Theo Moreto yang berbicara di saluran YouTube milik Fabrizio Romano, dia membahas beberapa informasi terbaru tentang perpanjangan kontrak Pulisic yang masih mandek. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Sampai hari ini masih belum ada tanggal yang ditetapkan mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak Pulisic dengan AC Milan. Tidak perlu terburu-buru karena kontrak pemain Amerika itu berakhir pada tahun 2027. Ditambah klub dapat memperpanjang kontrak secara otomatis sehingga 2028. Tapi sampai saat ini masih belum ada tanggal pasti kapan perpanjangan akan ditandatangani. Tidak ada waktu untuk membahas kemungkinan perpanjangan ini hingga 2030 atau 2031. Saya hanya ingin mengulangi ini bahkan jika itu bukan berita pasar transfer, ungkapnya. Muncul berita mengejutkan tentang kemungkinan AC Milan menandatangani mega bintang milik Real Madrid di masa depan. Sport melaporkan bahwa akan ada lebih banyak pemain seperti Luka Modric di masa depan. Rossoneri memiliki banyak penggemar, termasuk para pesepak bola, sehingga itu bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi klub untuk membujuk para bintang untuk bergabung ke San Siro. Laporan tersebut menyatakan bahwa Kylian Mbappe tidak pernah menyembunyikan cintanya kepada Diavolo dan dia juga menegaskan ingin bermain untuk Milan suatu hari nanti. Kemudian Vinicius Junior juga mengakui bahwa Milan adalah klub terbaik. Dia memang akan masuk ke dalam daftar jual pada bursa transfer musim panas, tetapi hampir tidak mungkin untuk melihat klub menebus klausul luar biasa milik penyerang Brazil itu. Namun tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola, jadi mari kita lihat apa gebrakan selanjutnya yang akan dilakukan Milan di masa depan. Dalam beberapa tahun terakhir AC Milan selalu memiliki skuad yang relatif muda, tetapi sekarang kenyataan justru mengatakan sebaliknya. Sebelumnya Milan selalu diisi oleh para pemain muda, namun kedatangan Massimiliano Allegri serta Iglitare tampaknya membuat tradisi tersebut mulai menghilang. Milan sekarang lebih memprioritaskan keseimbangan di dalam tim dengan merekrut pemain muda seperti Ardon Jasari hingga David Odogu yang potensial. Namun klub juga kedatangan pemain senior seperti Luka Modric, Adrien Rabiot, dan Christopher Nkunku yang masing-masing memiliki pengalaman di sepak bola tingkat atas Eropa. Pertandingan eksperimen ini terbilang berhasil sejauh ini dengan melihat Rossoneri hanya terpaut 1 poin dari puncak klasemen dan bahkan mampu membungkam Napoli sang juara Italia. Milan Press pun melaporkan bahwa musim ini Milan memiliki skuad tertua keempat di Serie A dengan rata-rata usia sekitar 28,04 tahun. Hanya Napoli, Inter, dan Cremonese yang memiliki skuad lebih tua dari milik Diavolo musim ini. AC Milan berniat untuk mendapatkan striker baru pada bulan Januari dan tampaknya harus ada yang dikorbankan menurut sebuah laporan. Gianluca Di Marzio berbicara melalui Sky tentang situasi dan peran Santiago Gimenez di lini serang Rossoneri sejauh ini. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Milan bisa melakukan sesuatu untuk lini serang. Ini adalah sektor yang telah semua orang identifikasi. Saya pikir Milan juga sebagai salah satu yang potensial untuk diperkuat. Bagaimanapun, saya pikir kepergian Gimenez adalah syarat yang diperlukan. Dia berjuang untuk memblokir kepergiannya di musim panas sehingga dia kemudian menutup untuk semua kemungkinan yang muncul. Saya tidak tahu apakah ada yang berubah, tetapi kami masih harus menunggu dia kembali ke lapangan dan seperti dikatakan Tarek, tidak ada peluang besar seperti ini. Siapapun yang memiliki striker yang kuat pasti mencoba mempertahankannya. Semua orang berbicara tentang Fulkrug dari West Ham. Ya, agennya mencoba membawanya ke Italia. Sejauh ini dia belum mendapatkan tanggapan yang baik dari klub-klub Italia. Dia juga memiliki gaji yang sangat tinggi di West Ham. Ini adalah dinamika yang kompleks, tetapi saya yakin bahwa Milan siap memanfaatkan kesempatan itu. Banyak juga yang tergantung pada posisi liga mereka untuk memahami apakah akan melakukan upaya dan seperti apa upaya itu, ungkapnya. Thomas Christensen disebut lebih baik untuk AC Milan daripada membawa Thiago Silva pulang ke San Siro menurut sebuah laporan. Andrea Longoni memberikan informasi terbaru tentang lini belakang Rossoneri yang telah mendapatkan kritikan dari para penggemar setelah pengganti Malik Thiaw yang dirasa tidak sepadan. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui calciomercato.com.
Mari kita mulai dengan pertahanan, di mana ada dua filosofi yang berlawanan dengan memilih pemain berpengalaman seperti Thiago Silva atau pemuda seperti Christensen dari Udinese. Pemain Brazil itu tentu menjadi perekrutan yang menarik. Dia akan menjadi pemain berpengalaman yang jelas dan juga back yang siap digunakan. Tapi secara rasional, penting untuk mengingat bahwa pada usia 41 tahun, risiko cedera terus meningkat. Oleh karena itu, harus ada nama cadangan di atas meja. Itu sebabnya mungkin lebih logis untuk fokus pada seseorang seperti Dani Udinese dan kemudian mulai bermain penuh musim depan. Ungkapnya. Francesco Totti sebut AC Milan adalah kandidat pemenang Scudetto musim ini dan dia juga meninjau kembali beberapa prediksinya sebelumnya. Totti yang diwawancarai oleh Dazn mengakui bahwa Milan sekarang termasuk di antara favorit untuk memperebutkan Scudetto. Berikut komentar legenda AS Roma itu disampaikan melalui Milan Press. Tahun ini, 3 tim favorit adalah Inter, Napoli, dan Milan. Saya telah mengevaluasi kembali Rossoneri karena dengan bermain seminggu sekali, mereka memiliki lebih banyak waktu untuk pulih dan kembali fit. Ditambah mereka memiliki pelatih hebat seperti Allegri dapat mengatur segalanya. Ini adalah tim yang akan berjuang hingga akhir. Ungkapnya. Mbak Yeni yang tidak pernah mencapai level yang diharapkan AC Milan, tetapi dia tetap menjadi penggemar klub hingga saat ini. Ini yang diwawancarai oleh Gazzetta dello Sport tentang dukungannya terhadap mantan klubnya itu dan dampak Allegri terhadap Milan musim ini. Berikut beberapa komentar mantan pemain Milan itu. Pada 2016, kami adalah underdog karena Inter berada di puncak klasemen hingga 3 minggu sebelumnya, tetapi kami memainkan permainan yang hebat. Alex mencetak gol pertama, kemudian tendangan Icardi membentur tiang dan mereka gagal menyamakan kedudukan hingga memberi kami dorongan untuk menutup pertandingan. Maka membuat skor menjadi 2-0 melalui umpan silang saya dari sisi kanan dan kemudian saya membuat skor menjadi 3-0 setelah penyelamatan dari Handanovic. Sinisa seperti ayah bagiku, dia selalu percaya pada saya sejak hari pertama dia tiba. Dia menganggap saya sebagai bagian penting dari tim. Saya berhutang banyak padanya dan itulah mengapa saya pergi untuk memeluknya setelah gol itu. Itulah cara saya untuk berterima kasih kepadanya. Berita kematiannya sangat menyedihkan dan bahkan sekarang dia tetap orang penting bagi saya. Dimanapun dia berada, saya tahu dia mengawasiku dan saya melakukan semua yang saya bisa untuk membuatnya bangga. Mario seperti saudara laki-laki saya, kami tidak berbicara setiap hari, tetapi saya mencintainya dan tahun lalu di Genoa kami tinggal bersebelahan. Allegri menjelaskan kepada saya bagaimana bermain di level tertinggi, bagaimana menanggapi tekanan, bagaimana memainkan pertandingan penting setiap 3 hari, karena kami juga bermain di Liga Champions. Dia adalah pelatih yang ideal untuk pemain muda seperti saya dan saya berterima kasih padanya atas apa yang diajarkan kepada saya. Ungkapnya. AC Milan diundang untuk mengikuti proyek dari olahraga terpopuler di Amerika Serikat menurut sebuah laporan. Luka Biancin melaporkan melalui akun X miliknya bahwa wakil komisaris NBA berbicara tentang ide NBA Eropa dan mereka ingin merekrut beberapa klub top Eropa untuk proyek tersebut. Diavolo bersama Real Madrid, Barcelona, Manchester City, dan PSG akan menjadi partner untuk proyek besar yang akan diterapkan di Eropa itu. Tampaknya proyek itu akan diluncurkan pada tahun 2027, meskipun belum ada yang disepakati dengan klub yang terdaftar sampai saat ini. Mengingat popularitas olahraga di Amerika Serikat, di mana Milan memiliki basis pendukung yang terus berkembang sehingga ini bisa menjadi cara mudah untuk mendapatkan popularitas dan pendapatan ekstra.